Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunisa Irinisti, NPM 20424056. Saya ingin menjelaskan tentang dasar pertimbangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka, serta rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang dasar pertimbangan kurikulum 13, yaitu 1. Landasan filosofis. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kurikulum 13 disusun berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta tujuan pendidikan nasional. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam pembentukan karakter peserta didik agar tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga memiliki sikap spiritual dan sosial yang baik melalui kurikulum ini. Pendidikan diharapkan mampu membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter bangsa. Yang kedua ada landasan yuridis. Pengembangan kurikulum 2013 juga didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berbagai peraturan pemerintah yang mengatur standar nasional pendidikan. Landasan yuridis ini penting agar pelaksanaan kurikulum memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat diterapkan secara sistematis di seluruh lembaga pendidikan. Dengan adanya landasan hukum tersebut, penyelenggaraan pendidikan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan nasional serta memiliki standar kualitas yang sama di berbagai daerah. Yang ketiga, landasan psikologis. Kurikulum 2013 juga mempertimbangkan aspek psikologis peserta didik, terutama yang berkaitan dengan tahap perkembangan dan cara belajar siswa. Setiap peserta didik memiliki kemampuan, minat, serta gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga kurikulum perlu disusun dengan memperhatikan hal tersebut. Oleh karena itu, proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 dirancang agar lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan, sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Pembelajaran juga diarahkan agar siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga aktif dalam mencari pengetahuan melalui kegiatan diskusi, observasi, dan pemecahan masalah. Yang keempat, landasan sosial budaya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat. Oleh karena itu, kurikulum 2013 disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Kurikulum ini diharapkan mampu menahan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, serta sikap saling menghargai di antara peserta didik. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga untuk membentuk sikap sosial yang baik agar peserta didik mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk. Yang kelima, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengembangan kurikulum 2013. Pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman agar peserta didik memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, kurikulum dirancang untuk mendorong peserta didik agar memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dasar pertimbangan kurikulum merdeka, yaitu 1. Fleksibilitas pembelajaran. Menurut Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, kurikulum merdeka dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada guru dan sekolah dalam mengatur proses pembelajaran. Sekolah diberi kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kondisi peserta didik, lingkungan sekolah, serta kebutuhan masyarakat setempat. Dengan adanya fleksibilitas tersebut, pembelajaran diharapkan menjadi lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, penguatan profil pelajar Pancasila.
Salah satu fokus utama dalam kurikulum Merdeka adalah penguatan karakter melalui konsep profil pelajar Pancasila. Profil ini mencerminkan nilai-nilai yang diharapkan dimiliki oleh setiap peserta didik Indonesia, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, kreatif bernalar kritis, serta memiliki sikap berkebinekaan global. Melalui berbagai kegiatan pembelajaran dan proyek, peserta didik didorong untuk mengembangkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pembelajaran yang lebih mendalam. Kurikulum Merdeka juga menekankan pembelajaran yang lebih mendalam dengan cara menyederhanakan materi pelajaran. Materi yang diajarkan difokuskan pada konsep-konsep penting sehingga peserta didik dapat memahami pelajaran secara lebih baik dan tidak hanya sekedar menghafal informasi. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemahaman peserta didik terhadap berbagai konsep yang dipelajari di sekolah. Yang keempat, penyesuaian dengan perkembangan zaman. Kurikulum Merdeka dikembangkan untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta kebutuhan dunia kerja di masa depan. Oleh karena itu, kurikulum ini menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Dengan memiliki keterampilan tersebut, peserta didik diharapkan mampu menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di masa depan. Oke, kita masuk ke rasionalitas pengembangan kurikulum. Yang pertama, rasionalitas pengembangan kurikulum 2013. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut Mulyasa, kurikulum 2013 dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini dirancang agar peserta didik tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga sikap dan keterampilan yang baik. Dengan adanya keseimbangan antara ketiga aspek tersebut, pendidikan diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. 2. Mengatasi kelemahan kurikulum sebelumnya. Salah satu alasan utama pengembangan kurikulum 2013 adalah untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang terdapat pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum sebelumnya dinilai terlalu menekankan aspek pengetahuan dan kurang memberikan perhatian pada pembentukan karakter serta pengembangan keterampilan peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum 2013 menekankan pembelajaran yang lebih efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, menyiapkan generasi yang mampu bersaing. Kurikulum 2013 juga dikembangkan untuk mempersiapkan generasi muda yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Melalui berbagai metode pembelajaran yang inovatif, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan rasionalitas pengembangan kurikulum Merdeka, yaitu 1. Pemulihan pembelajaran. Menurut Nadiem Makarim, kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai upaya untuk memulihkan kualitas pembelajaran yang mengalami penurunan akibat berbagai kondisi, termasuk pandemi. Kurikulum ini memberikan pendekatan pembelajaran yang lebih sederhana dan fleksibel, sehingga guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki kemampuan dan minat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih sesuai dengan karakteristik siswa. Dengan demikian, proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih efektif dan mampu mengembangkan potensi setiap peserta didik. Yang ketiga, penyederhanaan materi pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, materi pembelajaran disederhanakan agar siswa dapat lebih fokus pada konsep-konsep yang penting. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk memahami materi secara lebih mendalam dan tidak terbebani oleh terlalu banyak informasi. Yang terakhir, pengembangan kompetensi abad ke-21. Kurikulum Merdeka menekankan pengembangan berbagai keterampilan yang dibutuhkan pada abad ke-21, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Melalui berbagai kegiatan pembelajaran berbasis proyek, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan keterampilan tersebut sehingga siap menghadapi tantangan di masa depan. Dari semua tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menekankan keseimbangan antar pengetahuan, keterampilan, dan sikap
serta pembentukan karakter peserta didik. Sedangkan kurikulum merdeka dikembangkan untuk membuat pembelajaran lebih fleksibel, sederhana, dan sesuai dengan kebutuhan siswa, sekaligus menekankan penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila dan pengembangan keterampilan abad ke-21.